Komentari transfer Marcelino, legenda Australia tawarkan bantuan. Fakta, Indra Syafri bongkar borok PSSI pada 2013 silam. Terungkap, ternyata Marten Paes bukan kiper keturunan pertama di timnas. Ditekan progres rival, Vietnam level AFF panik. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Komentari transfer Marcelino, legenda Australia tawarkan bantuan. Bergabungnya Marcelino Ferdinand ke klub Liga 2 Inggris Oxford United berhasil menarik perhatian legenda timnas Australia. Usai resmi bergabung klub Championship Oxford United langsung memberikan kontrak selama 2 tahun plus opsi perpanjangan kepada Marcelino. Kepindahan pemain berusia 19 tahun ini ke tim berjuluk The Youth tersebut langsung menarik perhatian Tim Cahill, legenda timnas Australia. Dia memberikan ucapan selamat kepada Marcelino Ferdinand di kolom komentar unggahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. "Selamat kawanku," tulis Tim Cahill sambil tag akun Instagram milik Marcelino Ferdinand dikutip pada Selasa 20 Agustus kemarin. Tim Cahill sendiri memang merupakan salah satu pemain yang selama ini mendukung karir mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Pada Mei lalu pun dia bahkan melakukan video call dengan Marcelino Ferdinand usai membela timnas Indonesia U23. Saat itu skuad Garuda Muda kalah di pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 dari Guinea dengan skor 0-1. Mantan pemain Everton ini memberikan dukungan dan menyatakan siap untuk membantu Marcelino Ferdinand. Wadarki timnas Indonesia itu pun mengunggah video call tersebut ke akun Instagram pribadinya. "Sangat berarti memilikimu sebagai mentor," Tim Cahill, "dan seseorang yang bisa membantu di dalam dan luar lapangan," katanya. Fakta, Indra Syafri bongkar borok PSSI pada 2013 silam. Kabar mengejutkan datang dari pelatih Indra Syafri yang mengaku pernah mengalami momen yang tidak menyenangkan ketika menangani timnas Indonesia U19 pada 2013. Lebih dari 10 tahun Indra Syafri menangani timnas Indonesia, ia harus mengalami momen buruk akibat kinerja dari PSSI. Ya, pada tahun 2013, Indra Syafri dikenal gemar belusukan karena tidak ada kompetisi kelompok umur yang rapi, namun tidak ada biaya dari PSSI. Selama 17 bulan bekerja sebagai pelatih, dirinya juga tidak mendapatkan bayaran sepeser pun dari federasi. Bahkan gajinya dibayarkan setelah adanya pergantian kepengurusan induk sepak bola nasional tersebut. Kala itu gaji Indra Syafri terbilang kecil sebagai pelatih tim nasional, yakni tak sampai 7 juta per bulan. Kala itu pun Johar Arifin Husin yang menjabat ketua PSSI digantikan oleh Lanyala Mataliti. 17 bulan loh saya tidak bayar gaji. Kalau nggak percaya tanya ke Pak Lanyala. Dulu Pak Lanyala yang bayar, kata Indra Syafri di YouTube Sport 77. Namun di tengah kesulitan itu, Indra Syafri mampu mempersembahkan gelar juara Piala AFF U19 2013 dan juga meloloskan Garuda Muda ke Piala Asia U20 2014. Kini Indra Syafri pun terus membuktikan reputasinya sebagai salah satu pelatih terbaik di Indonesia. Terakhir, pelatih Indonesia U19 ini membawa anak asuhnya meraih gelar juara Piala AFF U19 2024, di mana gelar ini menjadi gelar keempat pelatih berusia 61 tahun tersebut. Sebelumnya, Indra Syafri membawa Indonesia meraih medali emas cabang olahraga SEA Games 2023, gelar juara Piala AFF U22 2019, dan juga Piala AFF U19 2013 silam. Selain itu ada juga sejumlah gelar turnamen kelompok umur seperti HKFA dan turnamen-turnamen lain. Saat ini pun Indra Syafri merupakan salah satu pelatih paling mentereng di Indonesia. Terungkap, ternyata Marten Paes bukan kiper keturunan pertama di timnas. Mencuatnya kabar Marten Paes yang membela timnas Indonesia mengungkap fakta bahwa ia ternyata bukan seperti yang publik kira. Nama Marten Paes kembali menjadi sorotan usai dirinya resmi bisa membela timnas Indonesia.
Ya, kiper keturunan Belanda tersebut resmi menangkan gugatannya di Komite Arbitrase Olahraga Internasional dan kini pun ia bisa membela timnas Indonesia. Namun, tahukah kalian, ternyata Marten Paes bukanlah kiper keturunan Belanda pertama yang akan membela skuad Garuda. Ternyata jauh sebelum program naturalisasi gencar dilakukan oleh PSSI sejak dekade 2010-an, timnas Indonesia sudah lebih dahulu diperkuat oleh pemain keturunan Belanda yang memilih membela skuad Garuda sejak awal-awal masa kemerdekaan. Nama tersebut adalah Arnold Wouter van der Veen atau yang lebih dikenal dengan Nol van der Veen. Melansir dari laman Transfermarkt, Arnold Wouter van der Veen lahir di Semarang, Hindia Belanda. Dirinya kemungkinan lahir dari keluarga Belanda yang sudah menetap lama di Indonesia. Karir pesepak bolaannya itu dimulai pada tahun 1939, di mana kala itu dirinya bermain untuk tim Excelsior Surabaya, sebuah klub sepak bola lokal yang berdomisili di kota Surabaya. Dirinya kemudian sempat bermain di klub tersebut dari tahun 1939 hingga tahun 1946. Selama di klub Excelsior Surabaya itu, dirinya sudah mencatatkan sebanyak 150 pertandingan, dan setelah kemerdekaan Indonesia, ia kemudian dikenal sempat membela klub Persija Jakarta dari tahun 1948 hingga 1954, sebelum akhirnya melanjutkan karir di Belanda bersama klub Fortuna Sittard. Melansir dari laman Capito.id, dirinya pertama kali memperkuat timnas Indonesia pada tahun 1952. Kala itu dirinya lebih memilih membela timnas Indonesia yang merupakan tempat kelahirannya. Hal ini cukup unik mengingat sebagian besar warga keturunan Belanda saat itu sangat anti dengan pemerintahan Indonesia dan lebih memilih untuk membela timnas Belanda. Bersama timnas Indonesia, Nol van der Veen mencatatkan 48 pertandingan dan tercatat menjadi kiper utama timnas Indonesia pada dekade 1950-an. Hal inilah yang membuatnya menjadi kiper keturunan Belanda pertama yang membela timnas Indonesia. Ditekan progres rival, Vietnam level AFF panik. Melihat tekanan yang signifikan dari timnas Indonesia, Thailand, dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, Federasi Sepak Bola Vietnam serta tim kepelatihan The Golden Star Warriors merasa buncah. Masih ada waktu sekitar 4 bulan menuju gelaran ASEAN Cup 2024, namun aroma persaingan sudah mulai menegangkan. Mulai dari timnas Laos yang baru saja menunjuk pelatih baru asal Korea Selatan yakni Ha Hyuk Jun, sedangkan timnas Myanmar mengucapkan selamat tinggal kepada pelatih kepala mereka Michael Van Tevener. Sebelumnya pun PSSI resmi memperpanjang kontrak sang pelatih Sintayong selama 3 tahun lagi. Juru taktik asal Korea Selatan itu berharap bisa membawa timnas Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berusaha keras untuk melancarkan proses naturalisasi kiper Marten Paes dan upaya itu pun berhasil. Sementara itu, juara bertahan Piala AFF Timnas Thailand semakin tangguh menyambut kembalinya Messi-nya Thailand, Chanatip Songkrasin. Sederet pergerakan tersebut membuat suasana sepak bola di Asia Tenggara semakin panas. Tak mau kalah dengan yang lain, timnas Vietnam juga sibuk melakukan persiapan dengan merencanakan laga persahabatan berkualitas pada September mendatang. Federasi Sepak Bola Vietnam secara resmi mengumumkan bahwa skuad Golden Star Warriors akan menjalani turnamen bertajuk LPP Bank Cup 2024. Turnamen persahabatan itu hanya akan diikuti oleh 3 peserta, yakni timnas Thailand, Rusia, dan Vietnam sebagai tuan rumah. Setelah melakoni ajang itu, Vietnam akan menjalani latihan khusus selama 2 minggu di Korea sebelum masuki gelar ASEAN Cup 2024. Di ajang bergengsi ASEAN ini, timnas Vietnam bakal bertemu timnas Indonesia. Namun mereka tetap memasang target minimal lolos ke babak final. Jika mampu tampil apik nantinya, The Golden Star bisa menjadikan ini batu loncatan demi memutus rekor buruk beberapa waktu terakhir.